tidak menampakkan foto mereka gitu. Kalau misalnya mereka polisi menampakkan foto mereka, mungkin pihak polisi takut nanti. Jadi yang pertama, saya memang awalnya nggak mengikutin ya kasus ini ya, karena memang udah 8 tahun saya tidak mengikutin, tapi karena kemarin filmnya tayang, jadi saya sempatkan diri juga untuk menonton. Semalam saya menonton di salah satu mall di Jakarta Selatan ya. Jadi kalau misalnya saya lihat dari kacamata saya, yang pertama apa namanya, si pelaku ini kan ada sekitar 11 ya awalnya ya. Nah, tiba-tiba pas apa namanya itu tertangkapnya itu, awalnya kan si 11 ini si 8 yang ketangkap ini mengakuin kalau si pelaku ini cuma 11 orang, tapi akhirnya beberapa minggu kemudian berubah lagi, BAP-nya ditarik menjadi 8 orang. Berarti kan di sini ada sebenarnya apa namanya ya, tekanan mungkin kali ya. Nah, jadi kalau misalnya masalah si 3 orang ini menurut saya sih simpel aja sebenarnya. Coba deh yang 8 orang ini ditekan. Masa sih nggak bisa kenal? Ya kan? Kan selama ini kan satu geng mereka. Ini geng motor kan ya? Nah, geng motor kan ya. Nah, maksud saya kan coba yang 8 orang ini yang udah ditahan ini, yang udah diponis ini, coba digali lagi lebih dalam lagi. Apa iya mereka nggak kenal? Apa iya ada tekanan? Apa iya ada orang di belakang ini? Ya harus digali lagi sama penyidik gitu. Oke, spill dikit bang dengan kejadian yang meninggal Vina. Kan kronologisnya sangat tragis bang, Ya. ya kan, mukanya hancur, ya kan, patah-patah, dan akhirnya juga ada dugaan diperkosa dengan beberapa orang. Abang sebagai praktisi hukum melihat gimana bang kecadisan dengan Kalau itu menurut saya bukan sadis lagi, tapi itu di luar akal kita juga, sudah terlalu biadab sih ya. Udah terlalu biadab, artinya Komnas HAM juga harus turun sebenarnya di sini. Komnas HAM, dan usianya waktu itu 16 tahun ya kalau nggak salah ya. Komnas HAM, perlindungan anak harus dilibatkan semua. Dan menurut saya Pak polisi kita sekarang udah pintar kok, sudah cerdas kok dengan alat-alat yang dipunya, pasti bisa kok, gitu kan. Ini kalau menurut saya hanya masalah waktu aja, walaupun 8 tahun ini mungkin ya, saya berbicara mungkin ada yang membackup atau yang membentengin, tapi kalau menurut saya ini udah terungkap sekarang, hanya menunggu waktu aja sih, pasti terungkap, nggak mungkin nggak terungkap. tapi kan ada indikasi dengan kejadian itu, tapi dibilang ini cuma kecelakaan tunggal. Abang sebagai dari kacamata seorang hukum ini bukan kata sadis lagi bang, ini udah fakta banget bang. Gimana melihatnya? Nah itu tadi, kalau kecelakaan tunggal, banyak kan kita lihat kecelakaan tunggal, tapi kan bentuk tubuhnya segala macamnya nggak seperti si Vina ini, ya kan? Menurut pengakuan saksi-saksi, ya kan? Kalau kecelakaan tunggal nggak begitulah, Juga gitu. dilihat motornya juga tidak ngapa-ngapa bang, cuma korban yang Lah ya, karena kan memang udah disetting sama si geng motor ini kan. geram gak sih bang melihatnya? Bukan geram lagi. Kalau saya sebagai apa namanya, misalnya keluarga dari situ ya saya cari sampai dapat, gitu. Gitu. Tapi proses kan berjalan. Mm-mm. Kapolda Jakbar Iya, Kapolda Jakbar. proses ini. Tapi kemarin viral juga korban yang bapaknya polisi sendiri sudah memviralkan atau sudah keluh kesah bahwa proses ini sedang berjalan, sedang dilacak. Namun dari pihak polisi sendiri bilang ini jangan terlalu diviralkan, jangan terlalu dibumi. Gimana pendapat Abang? Berbeda pendapat kan bisa aja, sah-sah saja.
pihak berwajib bilang jangan terlalu diviralkan, tapi kan masyarakat lagi nih, kembali ke masyarakat lagi. Di masyarakat ini sekarang kan acuannya ke penegak hukum. Kalau masyarakatnya diam, gimana? Ya kasus ini nggak bakalan selesai juga. Ya sekarang kan no viral, no justice. Ya nggak masalah juga. Tapi kalau misalnya pihak polisi juga berpendapatan seperti itu, karena mungkin takut ada apa namanya eh, simpang siur sana sini, ya sah-sah juga, sah-sah saya juga gitu. Tapi kan dari pihak keluarga dari cewek juga pengennya kan ini harus dikupas tuntas sama dengan pelaku tiga itu. Ya kan ada perbedaan, gimana Bang melihat dari sisi hukum? Ya, kalau saya setuju sama pihak korban ini, memang harus dikupas tuntas sampai ke akar-akarnya gitu loh. Jangan sempat terjadi kayak kasus Sinkon dan Karta beberapa puluh tahun lalu. Kan gitu. Itu. Karena saya juga ada, tapi nggak tahu ya, ada juga saya baca, ada juga saya lihat dari sosial media bahwa katanya ada juga yang kayak salah tangkap segala macam itu kan. Ya itu, makanya memang harus diusut tuntas. Bisa kok pihak berwajib, bisa kok. Cara salah tangkap itu pemberitaan itu, tapi dibenarkan sama salah satu pengacara dari tersangka-tersangka yang sudah menjalani vonis. Dalam BAP itu tersangka itu bilang bahwa dia nggak ada di TKP, nggak ada di tempat, tapi pada awalnya akhirnya disangka dan sekarang tidak dihukum. Abang melihat dari sisi hukumnya gimana Bang? Nah itu tadi, kembali lagi kayak kasus dulu Sinkon dan Karta kan. Kalau misalnya memang dia bisa membuktikan bahwa waktu kejadian tidak ada di TKP, mestinya negara harus melepaskan, mengeluarkan dan mengembalikan hak-haknya dia sebagai warga dengan baik. Gitu. Kalian tahu nggak kasus Sinkon dan Karta? Nggak tahu ya? Nah, jadi ini kasus yang salah tangkap, di mana waktu itu Sinkon dan Karta ini kan menjadi satpam lah ya, bukan satpam sih ya, menjaga apa namanya, komplek rumah. Tiba-tiba di dalam komplek rumah itu kemalingan. Pada saat itu mereka lah yang penjaganya di situ, tapi mereka bukan melakukan tindak pidana di dalam. Tahu-taunya karena memang nggak ada yang ngelihat, waktu itu kan belum canggih, ya kan, belum canggih segala macamnya. Akhirnya dia ya yang dituntut, yang melakukan tindak pidana di komplek itu. 10 tahun kemudian tiba-tiba pelaku utama tadi ketangkap, ketemulah di penjara. Pelaku utama ini ngomong, kalian ngapain di sini? Kejadian waktu 10 tahun lalu kami dituduh. Lah, itu yang melakukan kan saya. Nah, akhirnya Sinkon dan Karta ini keluar, ya gitu. Dengan prosesnya berjalannya waktu, tersangka masih DPO, ya kan, Abang sebagai praktisi hukum, penegak hukum harus gimana sih Bang? Ya kan, karena juga masyarakat. Kalau yang namanya DPO itu kan daftar pencarian orang. Semua lapisan masyarakat juga bisa apa namanya ikut serta ya. Ya, tapi maksud saya bisalah pihak polisi mengungkap itu dan menangkap itu. Masa sih ya nggak bisa dengan alat-alat yang canggih segala macam. Walaupun dengar-dengar katanya ada isu-isu, kan ada dengar katanya ganti identitas lah, apalah segala macam. Itu kan sebenarnya kan udah gampang. Tapi ini ada, kan baru-baru ini polisi juga merilis DPO-nya 3, tapi tidak ditampilkan foto mereka bertiga. Nah, di tengah masyarakat ada indikasi apakah ini ketidakprofesionalan polisi atau perintangan dalam pendidikan gitu Bang. Karena pas DPO itu fotonya nggak ditampilkan gitu Bang. Kalau itu sih kembali lagi ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan pihak kepolisian tidak menampakkan foto mereka gitu. Kalau misalnya mereka polisi menampakkan foto mereka, mungkin pihak polisi takut nanti ya kita harus pertimbangkan juga itu. Tapi biasanya yang namanya DPO memang ya dikasih fotonya, dipasang fotonya. Tapi mungkin kita ada pertimbangan-pertimbangan dari penyidik kan, dari polisi kan, seperti itu. Tapi kan garis benang merahnya yang selama ini dan kesedihan keluarga korban ya harus dipertimbangkan dengan hukum Bang. Abang sebagai praktisi hukum juga harus bergerak dan harus keras tuh. Iya, saya bergerak juga secara pribadi, saya bergerak juga. Saya bantu posting juga di sosial media saya bahwa memang ini harus diungkap, mengingat kelakuan geng motor yang waktu itu melakukan tindakan keji ini, ya harus memang diusut sampai dapat gitu. Dan kalau misalnya ada pun orang-orang di belakang mereka juga harus dikenakan juga, karena melindungi kan. Kalau ketahuan loh ya, kalau ketahuan ada pihak di belakang dia, ya harus diusut juga. Tapi kan 8 tahun itu waktu yang
Enggak lama, 6 bulan aja lama. Dan akhirnya viral dengan film itu. Tapi kan banyak juga bilang kemarin terakhir ada salah satu juga polisi datang ke salah satu korban itu tidak boleh untuk difilmkan. Abang punya pendapat gimana nih bang? Kalau menduga-duga kan sah-sah saja. Yang katanya kalau nggak salah orang tuanya si Eki ya, si orang tuanya si Vina ya. Didatangkan salah satu intel lah, nggak berseragam bahwa nggak usah difilmkan. Gimana melihat sebagai penegak hukum abang kan ini harus Oh ya, gentleman dong. iya 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 iya. Ya kalau itu ya jangan dihalang-halangin juga, itu kan kalau ya kembali lagi sekarang zaman sekarang ini no viral no justice kan. Jangan dihalang-halangi. Itu. Jangan ada tekan-tekanan, nggak boleh. Cara tekanan kepala negara atau kepala kepolisian Republik Indonesia harus gimana sih bang? Kalau saya ya, ini kan sudah ramai di mana-mana. Seorang presiden pun harus bertindak. Bukan cuma Kapolri. Presiden Jokowi pun harus bertindak. Memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus ini secara cepat. Gitu. Tapi abang secara kacamata abang, ini real kejadiannya, bukan tanpa embel-embel dengan ada filmnya ini bang. Gimana bang melihatnya bang? Kalau film itu kan cuma gambaran aja ya. Kalau masalah ditambahin, dikurangi sedikit itu hal biasa. Ya, kalau menurut saya ya sah-sah saja sih. Bicara real. Itu tadi, kalau bicara real, kan aku juga bilang dari awal tadi aku tidak mengikuti kasus ini. Ya kan aku berangkat dari bedah-bedah dari sosial media sama aku kemarin nonton filmnya, ya kan. Kalau masalah real ya nanti setelah ketangkap tiga orang ini baru bisa aku katakan real ternyata ini kasus. Real dalam pengguna iya kan? Ya, Jelas. ya. Itu tanpa kata itu kematian yang tidak. Nah sekarang karena udah 8 orang ini ketangkap berarti memang real dibunuh, bukan kecelakaan tunggal. Bang, baru-baru ini pengacara terdakwa kan yang 7 orang sudah divonis hakim seumur hidup dan 1 orang lagi divonis 8 tahun penjara. Tapi Pengacaranya? ya pengacaranya bilang dia akan mengajukan peninjauan kembali untuk kasusnya karena diduga mereka yang 7 orang ini nggak ada di lokasi, hanya dikorbankan. Abang gimana melihatnya pengacara ingin mengajukan PK kembali? Siap. Yang namanya upaya hukum itu setiap warga negara berhak, walaupun dia sudah dijatuhkan hukuman mati, seorang si terdakwa itu masih berhak untuk mengajukan upaya hukum karena itu haknya dilindungi sama undang-undang. Masalah diterima atau enggaknya nanti kembali lagi kepada majelis hakim yang memutus perkara ini. Benang merah bang dengan kasus ini bang, bagi penegak hukum apa yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan, saya juga kan termasuk penegak hukum ya. Dalam menyelidiki suatu perkara, kita harus benar-benar bekerja secara profesional. Jangan takut ada tekanan. Terus apa yang terjadi, katakanlah itu yang terjadi. Jangan ada ditutup-tutupin. Jangan ada ibaratnya kalau ada tekanan, takut nggak diungkap dengan benar, seperti itu. Keselamatan atau keterbukaan atau hati yang plong untuk korban-korban atau keluarganya gimana bang melihat? Yang pasti buat keluarga korban kan sampai detik ini pun mereka belum menerima ya, belum menerima. Artinya coba kita sesama warga negara Indonesia yang mengikuti kasus ini ya kita berdoa semoga perkara ini yang 3 orang DPO ini segera ditemukan dan segera ditangkap dan segera diadili. Itu. Bicara diadili hukuman maksimal kasus pembunuhan Vina. Ya mati. Rencana apa jawabannya? Mati. Seumur hidup mati. Kata mati gitu. Ya mati. Ya. Mati. Dan pesan saya sebenarnya
didik anak-anak kita dari hal kecil dulu, dari keluarga, berikan pendidikan agama yang bagus, lingkungan yang bagus, gitu. Tapi kan kalau bicara didikan anak, balik lagi kasus ini kan permasalahan ditolak cinta dan cewek itu merudahkan ke muka diduga pelaku itu, gimana Bang? Ya, maksud saya bukan masalah di cerita film ini, bukan masalah duda. Kalau masalah sudah itu wajar aja saya bilang. Wajar lah. Kenapa bisa sakit hati Bang? Apa? Ya namanya orang apa namanya membela diri sah-sah saja sebenarnya. Kalau saya adik-adik saya suruh. Kalau ada yang macam-macam jangankan diludah. Tonjok aja sekalian bila perlu. Karena pembelaan diri, opermah, keadaan terpaksa itu kita bisa membela diri kok. Dan itu juga ada ancaman untuk diperkosa. Apa? Ada ancaman untuk diperkosa, tapi kenyataannya benar. Gimana maksudnya? Gimana? Mau diperkosa. Mau diperkosa. Dan memang diperkosa kan? Nah itulah yang tadi aku bilang bukan manusia lagi itu. Sangat keji.